Halo Risti. Kamu pernah tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah mengalami masa demokrasi liberal? Emang apa sih demokrasi liberal itu? Aku ceritain ya sedikit. Iya Risti. Demokrasi liberal itu masa di mana pada masa itu sistemnya menggunakan sistem parlementer, di mana Indonesia masih mencontoh sistem parlementer Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Terjadinya itu pada 1950 sampai 1959. Pada saat itu sistem pemerintahannya tuh kurang stabil karena terjadinya perubahan-perubahan dan pergantian Perdana Menteri pada saat itu. Dan ternyata tidak hanya pada sistem pemerintahannya saja yang mengalami kendala. Ternyata pada saat itu ekonominya juga sangat turun drastis karena banyak hal-hal yang seperti uang besar beredaran di mana-mana, dan pemerintah pun mengadakan kebijakan seperti Gunting Syarifuddin, yaitu memotong setengahnya uang dengan nominal besar. Kamu tahu nggak berakhirnya masa demokrasi liberal Indonesia itu kayak gimana? Enggak. Emang bagaimana caranya? Pada masa itu pemerintahan yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan tidak berlakunya UUD 1950 dan digantikan menjadi Undang-Undang Dasar 1945, dan secara otomatis sistem pemerintahannya demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin dan dibubarkannya konstituante pembentuk undang-undang karena beberapa faktor yang tidak bisa menyusun kembali undang-undang. Tadi kata kamu ada demokrasi terpimpin. Nah, aku di sini sedikit tahu tentang demokrasi terpimpin. Wah, apa itu demokrasi terpimpin? Jadi, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung pada orde lama dari tahun 1959 sampai 1965. Sistem ini dikuasai oleh Presiden Soekarno dan berpusat pada kekuasaan Soekarno. Kamu tahu nggak ciri-ciri demokrasi terpimpin itu seperti apa? Nggak tahu, boleh dijelasin nggak? Yang pertama, kekuasaannya terpusat pada presiden. Yang kedua, pembatasan peran partai politik. Pengaruh PKI meningkat. Yang terakhir yaitu naskom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Alasan munculnya demokrasi terpimpin itu ada dua, yaitu ketidakstabilan politik dan keinginan untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan. Lalu kebijakan apa saja yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin itu? Kebijakannya ada dua. Yang pertama, kebijakan politik dan ekonomi. Yang mencakup kebijakan politik yaitu konfrontasi Malaysia pada tahun 1965, yaitu merebutkan Kalimantan yang disebut juga dengan Dewi Kora. Yang kedua yaitu pembebasan Irian Barat atau di Papua yang disebut dengan Trikora. Ciri-cirinya yaitu dikibarkannya bendera merah putih pada tahun 1960. Yang terakhir yaitu ada politik Mercusuar. Yang kedua ada kebijakan ekonomi. Ciri-cirinya yaitu pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Yang terakhir yaitu peleburan bank. Wah, terima kasih atas pengertian tentang demokrasi terpimpin, Agis. Sekarang saya telah memahami apa itu demokrasi terpimpin. Iya, sama-sama Risti. Saya juga terima kasih karena kamu sudah menyampaikan pengertian demokrasi liberal.